Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan renungan harian yang diambil dari kitab Keluaran pasal 6 ayat 7, alangkah baiknya kita mempersiapkan diri terlebih dahulu dengan kita berdoa. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Sang Pemelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap cinta kasih yang mengalir di dalam kehidupan kami saat ini. Engkau memberikan kami nafas dan sukacita untuk menjalani kehidupan kami. Tuhan, sukacita kami akan bertambah karena kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau hadir mempersiapkan pikiran dan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dan kami mampu untuk menggumulkan dan melakukannya di dalam setiap aspek kehidupan kami. Terimalah doa, permohonan dan ucapan syukur kami yang kami panjatkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sebelum kita memasuki firman Tuhan yang menjadi pedoman kehidupan kita, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Anggias Situmorang, sarjana sains teologi. Kami di sini calon pelayan yang magang dari pendeta, melayani di tengah-tengah gereja kita HKBP Resort Jambi. Ibu yang melahirkan kami, Bu Rusitorus Dori. Kami beserta orang tua tinggal di suatu desa yang kecil bernama Lumban Nabolon. Gereja yang memberangkatkan kami itu adalah HKBP Resort Lumban Nabolon, Distrik 4 Toba. Demikian Bapak Ibu perkenalan yang singkat yang boleh saya sampaikan kepada kita semua. Horas. Sekarang kita memasuki firman Tuhan yang menjadi renungan harian pada hari Kamis 9 April 2026 yang diambil dari kitab Keluaran pasal 6 ayat 7 atau dalam bahasa Batak 2 Musa 6 ayat 7. Beginilah bunyi firman Tuhan. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, kitab Keluaran itu merupakan kitab yang mengulas tentang rentetan sejarah panjang mengenai perjalanan umat Allah yaitu bangsa Israel untuk keluar dari perbudakan Mesir yang dipimpin oleh hamba Tuhan yang bernama Musa. Dalam perjalanan ini banyak keluh kesah, penderitaan, bahkan jeritan-jeritan spiritual yang mereka sampaikan kepada Tuhan atas ketidakadilan yang mereka rasakan. Tetapi dalam situasi itu Allah tidak tinggal diam. Allah melihat, Allah mendengar, bahkan menyikapi dengan merespon setiap jeritan-jeritan umatnya. Oleh sebab itu Allah mengatakan di Keluaran pasal 6 tadi bahwa Allah akan menjadi Allah bangsa Israel dan Allah akan menjadikan mereka sebagai umatnya, bahkan akan menyelamatkan mereka. Yang pertama Bapak Ibu, Allah menganggap bangsa Israel sebagai umatnya itu merujuk kepada hubungan perjanjian Allah dengan Abraham pada waktu-waktu sebelumnya. Ini menunjukkan adanya eksklusivitas dan penuh tanggung jawab dari Allah dalam melawat dan memperhatikan umatnya yaitu bangsa Israel. Yang kedua, Allah menjadikan bangsa itu sebagai umatnya dan umatnya menjadikan Allah sebagai Allah mereka. Ini merupakan sebuah penguatan identitas Tuhan sebagai pelindung dan pemimpin yang setia bagi umatnya melalui perantaraan hamba Allah yaitu Musa. Kata menyelamatkan itu bukan hanya pembebasan fisik, tetapi juga ada pembebasan
dari penindasan dan penderitaan, bahkan dari situasi-situasi krisis iman yang saat itu sedang mereka alami, melalui penindasan, ketidakadilan dan tekanan-tekanan yang membuat sebahagian daripada bangsa itu harus kehilangan nyawa mereka. Lalu apa inti yang hendak ingin Tuhan sampaikan melalui firman-Nya pada hari ini kepada kita? Yang pertama, adanya hubungan yang khusus. Bapak Ibu yang terkasih, setiap orang yang percaya kepada Allah itu dipanggil menjadi umat Allah. Bukan hanya sekedar individu, tetapi keseluruhan. Dan sebaliknya, kepemimpinan Tuhan itu tidak berlaku saja kepada umum, tetapi kepada pribadi kita masing-masing. Sebab Allah yang maha mengetahui setiap ciptaannya juga turut mengenal pribadi kita secara dalam, bahkan lebih dalam dari pengenalan kita sendiri terhadap diri kita. Sehingga Tuhan memahami apa saja situasi yang kompleks yang sedang kita gumuli atau yang sedang kita hadapi di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nats ini juga Allah mengatakan bahwa Allah akan membebaskan. Pembebasan Allah ini adalah pembebasan yang nyata. Tuhan akan menyelamatkan setiap umatnya dari berbagai bentuk beban dalam kehidupan, baik kesusahan material, kesusahan emosional, maupun tekanan-tekanan sosial. Maka Tuhan ingin kita bahwa kita harus menganggap Allah itu sebagai Allah yang hidup, yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Maka kita percaya bahwa kita tidak sedang sendirian di dalam menghadapi tekanan dan tantangan kehidupan. Ada Allah yang menjadi sandaran, yang menjadi perisai, yang rela dan bersedia memberikan tangannya kepada kita untuk menolong kita dari kondisi dan situasi yang terpuruk yang kita pernah hadapi. Kemudian kita sebagai umat percaya memiliki tanggung jawab yang besar untuk saling mendukung dan saling menopang. Kata saling mendukung dan saling menopang itu menunjukkan sebuah satu kesatuan yang utuh sebagai umat Allah. Kita sebagai umat Allah memerlukan kesatuan, bukan perpecahan. Karena perpecahan merupakan wujud dari kemunduran iman kita. Tetapi kesatuan menunjukkan bahwa kita telah menjadi umat Allah yang satu, yang tidak pernah menjatuhkan sesama umat Allah yang lainnya. Pembebasan yang Tuhan berikan dapat dinikmati bukan hanya saat kita memasuki kerajaan Allah, tetapi dapat kita nikmati saat kita sedang menjalani kehidupan kita pada saat ini. Sebab Allah yang kita percaya adalah Allah yang setia, yang senantiasa menolong, mengarahkan, dan membimbing kehidupan setiap umatnya, supaya umatnya bisa merasakan betapa besar cinta dan kasih sayang Allah sebagai Allah yang hidup, yang memimpin setiap kehidupan kita. Tuhan menguatkan dan menyertai kita di dalam melakukan firman-Nya di setiap kehidupan kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang adil, yang mendengarkan dan yang mengetahui setiap pergumulan umat-Mu. Bahkan tidak hanya sebatas itu, Engkau turut merespon dengan memberikan jalan keluar kepada umat-Mu dengan anugerah dan cinta kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap pemeliharaan tangan kasih Tuhan kepada kami. Kami percaya Tuhan, apapun pergumulan, apapun rintangan dan tantangan kehidupan yang datang menerpa kami, Tuhan akan selalu ada senantiasa bersama-sama dengan kami. Tuhanlah yang menopang dan yang memberikan kami kemampuan dan kekuatan untuk melalui dan mengatasi setiap kesusahan itu. Biarlah Tuhan firman-Mu yang menjadi penerangan di dalam aspek kehidupan kami, sehingga kami memahami arah dan tujuan kami sebagai umat Tuhan yang telah Tuhan panggil untuk menjadi percaya kepada-Mu. Kami adalah umat-Mu Tuhan. Oleh sebab itu biarlah setiap kehidupan kami berada di dalam tangan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Hapuskan setiap dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak menerima berkat dan disebut sebagai anak-anak-Mu. Terimalah doa permohonan kami di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.